حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nawaru qulubal mu'minin bil ma'rifah nuru qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwar raqibul majid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi narul wujud bin nuri dini wa syari'ah ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil maw'ud. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah diberikan bermacam-macam karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diciptakan serta mengisi kehidupan. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada junjunan alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Tidak lupa kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in hingga umat-umatnya sampai akhir zaman. Semoga Allah melimpahkan karunia dan rahmat, taufik serta hidayah dan inayah kepada kita semua, serta Allah memberikan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada kajian kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah Al-Askandari, yaitu sampai pada hikmah yang ke-14 yang akan mengambil tema semuanya gelap, terang karena nur ilahi. Pada hikmah sebelumnya, yaitu di hikmah ke-13 kemarin, kita membahas tentang butanya mata hati. Nah, ini sebagai terusannya daripada hikmah yang ke-13 tersebut. Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan di hikmah yang ke-14, al-qawnu kulluhu dulmatun wa innama anaruhu duhurul haq fihi faman ra'al qawna wa lam yashhaduhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wajahu wujudal anwar wa hajibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil asar, yang artinya
Al-kaunu kulhu dulmatun. Alam semesta atau al-kaun itu semuanya berupa kegelapan. Jadi semua selain Allah adalah gelap. Jadi Khalik, semua selain Khalik adalah gelap. Jadi makhluk itu semua gelap. Jadi alam semesta al-kaun itu semuanya berupa kegelapan. Al-kaunu kulhu dulmatun. Wa innama ana rohu duhuru haqifih. Sedang penerangnya adalah zahirnya atau tampilannya al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Faman ra'al qauna walam yashhaduhu fi, maka barang siapa melihat alam semesta ini namun tidak menyaksikan al-haq di dalamnya, au indahu atau padanya, au qablahu atau sebelumnya, au ba'dahu atau sesudahnya, faqad awajahu wujudul anwar, maka benar-benar ia telah tersilaukan oleh wujud-wujud cahaya-cahaya, wahajibat anhu, dan telah terhijab atau tertutup atau terdinding atau terhalang, syumusul ma'arifi bisuhubil asar, ia dari matahari ma'rifat oleh awan-awan jejak penciptaan. Maknanya wallahu a'lam bil murad. Ibnu Athilah di sini menjelaskan kepada kita bahwa semua itu adalah gelap dan yang terang adalah karena adanya nur ilahi. Nah, secara singkat kita jelaskan pengertian daripada al-kaun, yaitu semua alam itu disebut al-kaun, termasuk alam dunia ini, alam lahut, malakut, jabarut, alam surga, alam neraka, semua alam itu al-kaun. Ya, semua alam itu al-kaun. Jadi segala sesuatu yang ada ini berjalan menurut hukum Allah. Jadi oleh karena itu seluruhnya al-kaun itu adalah gelap. Nah, dan segala sesuatu itu adalah milik Allah, ya, diciptakan oleh Allah. Nah, segala sesuatu itu adalah gelap. Nah, jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Jadi Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, maknanya kita sambungkan dengan hikmah yang kemarin, yaitu hikmah ke-13, bahwa seseorang itu terhalang hatinya oleh atau basirohnya oleh dosa, terhalang oleh kesalahan, ya, terhalang oleh hubud dunia dan lain sebagainya. Nah, itu terhalang atau terhijab atau terdinding. Nah, sehingga menyebabkan menjadi butanya mata hatinya. Ya, di antaranya adalah karena ada syahwat dalam beribadah, ya, kemudian lalai daripada berzikir, kemudian tidak mau bertaubat. Nah, itu di antaranya yang dibahas di hikmah yang kemarin. Jadi kaifa yusyriku qalbun suwarun aqwan, dan seterusnya. Nah, jadi
bagaimana akan terang kolbu hati seseorang yang gambarnya kehidupan dunia terbayang jelas dalam cermin kolbunya. Jadi kaifa yusyriku qalbun suwarun aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Nah, itu kemarin di hikmah yang ke-13. Nah, ini jadi yang menyebabkan butanya mata hati itu adalah di antaranya adalah hubbud dunya, kemudian dosa-dosa yang tidak ditaubati, kemudian lalai dari berzikir. Nah, di sini adalah kelanjutannya. Jadi pada hakikatnya semua itu gelap, termasuk hati kita pun gelap. Ya, termasuk hati kita pun gelap. Jadi sama hati, termasuk hati para binatang dan sebagainya itu gelap. Ya, tapi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana bahwa kita mengetahui kenapa ada dikatakan gelap. Nah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, yaitu surat ke-24 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maknanya wallahu a'lam bil murad. Nah, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Ulama menjelaskan, ini berbagai ulama menafsirkan bahwa cahaya di sini bisa berbentuknya macam-macam. Ya. Ada yang mengatakan cahaya di sini adalah petunjuk atau hidayah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa cahaya di sini adalah kehidupan. Ya. Nah, ini macam-macam tafsir daripada para ulama. Nah, sesuatu yang tidak ada berarti gelap, dan sesuatu yang ada bisa tampak karena adanya penciptaan dari nurullah. Jadi pada dasarnya ini tadi al-kun itu gelap, yang terang adalah khaliknya, penciptanya. Nah, dengan adanya nur tadi, cahaya tadi, maka teranglah, tampaklah. Nah, sebagaimana hati kita itu gelap. Nah, karena adanya nur yang masuk kepada qalbu kita, maka teranglah hati kita, ya. Jadi sejatinya setiap hamba yang melihat, ya, tapi mata hatinya tidak melihat adanya Allah pada segala sesuatu, berarti dia buta mata hatinya dan jauh dari nur ilahi tersebut. Ya. Contoh, kita kasih contoh, kita bisa melihat saat siang karena adanya cahaya terang dari matahari. Sementara tadi dijelaskan bahwa al-kun termasuk matahari pun adalah gelap. Nah, sementara matahari sendiri adalah gelap. Nah, tampak terang karena adanya nur ilahi, nurullah, cahaya Allah. Nah, seperti itu. Jadi tidak dengan sendirinya. Pada dasarnya adalah gelap. Nah, dengan adanya cahaya Allah, jadi pada setiap atau segala sesuatu itu ada karunia Allah di sana, ada rahmatnya Allah. Jadi sesuatu itu awalnya gelap, dia bercahaya karena adanya nur ilahi. Begitupun hati kita, asalnya gelap, maka dengan nurullah tersebut hati kita bercahaya sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang cantik, mana yang jelek.
Nah itu ada antaranya mata kita. Tapi kalau hati kita tadi bisa membedakan mana yang halal dan haram, mana yang baik dan buruk, mana yang harus dikerjakan atau mana yang diperintah, mana yang dilarang. Nah itu adalah adanya nur ilahi kepada qalbu kita. Nah, kemudian seseorang bisa makrifat kepada Allah karena adanya cahaya pada qalbunya. Dan mereka yang belum bermakrifat diibaratkan seperti cahaya matahari terhalang awan, sehingga cahaya itu tidak tembus karena terhalang awan. Nah yang tadi diibaratkan Ibnu Athaillah yaitu sumusul ma'arif bisuhubil asar. Ya, jadi dimisalkan seperti itu. Ya, jadi cahaya matahari yang tertutup oleh awan-awan. Nah itu jadi kenapa dia tidak bisa ma'rifat? Karena dia terhalang, terhijab atau terdinding tadi. Ya, terhijab oleh tadi disebut terhijab kenapa? Karena dosa, ya, karena kesombongan, karena riya, ujub, takabur. Banyak yang menghijab diri kita untuk bisa sampai kepada Allah atau bisa ma'rifat kepada Allah. Oleh karena itu maka peliharalah hati. Ya, peliharalah hati kita. Jamaah rahimakumullah. Seseorang arif billah adalah qalbunya selalu bercahaya dan selalu melihat pada segala sesuatu itu adalah karunia Allah. Jadi bukanlah hasil karyanya atau yang lainnya selain daripada Allah. Ya, sehingga kokohlah tauhidnya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada ilah selain Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu janganlah kita ibadah itu merasa hasil dari dirinya. Sebab ibadah itu pula adalah hasil dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Agar kita bisa ibadah ikhlas. Tujuannya agar kita bisa bermunajah, berwusul kepada Allah. Karena bisa jadi ibadah yang kita lakukan itu bisa jadi kesesatan di hadapan Allah. Jika yang pertama adalah ibadah kita itu karena ingin dipandang, ingin terkenal, ingin diakui, ya, ingin dilihat orang. Nah, disebut riya. Nah tadi ibadah yang kita lakukan bisa jadi kesesatan karena riya tadi. Apalagi kesesatan, ya sudah jelas sesat, dolu wa adolu, sesat menyesatkan. Ini yang kita pelihara adalah ibadah kita supaya ibadah menjadi ibadah saleh. Nah, yang kedua, jika ibadah itu karena ingin dipandang tadi. Yang kedua, jika ibadah itu merasa ingin lebih baik. Jadi kita itu merasa lebih baik, lebih hebat, lebih sempurna, merasa pintar, merasa bisa. Nah itu adalah ujub dan takabur. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan bisa menjadi kesesatan ketika kita melakukannya seperti tadi. Nah, maka jika ibadah seperti ini, maka ketaatan yang diperbuat bisa menjadi kejahatan. Ya. Solehat menjadi syai'an. Ya,
Jadi ketaatan kita menjadi kejahatan di hadapan Allah. Karena kita tadi bukan ibadah untuk Allah atau ibadahnya tidak ikhlas tadi, tetapi ibadah untuk tadi kebanggaan, ingin dipandang, ya, kesombongan dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah. Jadi seyogyanya kita dalam hal segala sesuatu menerima apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ketika kita merasa mampu, bisa dan lain sebagainya, kita janganlah ujub, riya, takabur. Ya. Karena sesungguhnya tadi sejalan dengan la haula wala quwata illa billah aliyil azim, bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mari kita mengkaji lebih dalam, ya. Setiap orang yang taat karena dirinya merasa lebih baik, lebih mulia, dan lebih bisa daripada yang lainnya, maka ujub dan takabur itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Ya. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan, jadi banyak orang yang masuk surga karena dosanya, dan banyak orang yang masuk neraka karena ketaatan. Kenapa bisa demikian? Karena tadi bahwa setiap orang yang taat tapi karena dirinya merasa lebih baik, lebih mulia, lebih bisa, ingin dipandang dan lain sebagainya, akhirnya keluarannya adalah di mata Allah itu ini ujub, ini riya, ini takabur, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Di mata Allah itu seperti itu. Maka itu akan menyebabkan dia tergelincir kepada siksanya Allah, neraka. Padahal dia melaksanakan ketaatan secara syariat. Pada hakikatnya dia maksiat seperti itu, atau kejahatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa orang yang dosa tadi bisa justru masuk ke surga, membawanya ke surga? Sebaliknya, karena dia merasa hina, merasa berdosa, merasa paling rendah, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah dari segala dosa-dosanya, dan Allah ampuni dosa mereka, dan surgalah balasannya. Gitu. Semakin banyak dosa yang ia taubati, maka sebanyak itu pula ampunan dari Allah. Maka sebanyak itu pula kejahatannya diganti dengan sebanyak itulah pahala di sisi Allah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus berprasangka baik terhadap sesama makhluk. Jangan kita merasa bahwa kita lebih dari yang lain. Ya, karena itu ujub namanya. Agar hati kita terjaga dari sifat-sifat yang tercela tadi. Jamaah rahimakumullah. Dengan adanya menjaga hati kita, nanti kita akan bisa mukasyafah. Mukasyafah itu adalah orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah tadi. Jadi mata hatinya tidak terhijab. Sebagaimana di hikmah yang ke-13 kemarin, tidak buta mata hati. Nah, jadi orang yang dibukakan mata hatinya itu seperti apa? Jadi dia melihat pada setiap perbuatannya adalah cahaya Allah pada diri.
Jadi pada setiap perbuatan. Jadi setiap dia taat, setiap dia melakukan kesalehan, itu semata-mata taufik dan hidayah dari Allah. Ini bantuan dari Allah. Ini karunia Allah kepada kita. Sehingga kita bisa melaksanakan tadi. Sholat wajib, sholat sunnah, ya. Kemudian puasa wajib, puasa sunnah. Kemudian zakat, infak dan sedekah. Kemudian ibadah haji dan umrah. Kita bisa melaksanakan yang menjadi rukun-rukunnya tadi. Ya, sehingga iman, Islam, ihsannya kita terjaga. Nah, dengan terjaganya iman, Islam tadi, maka terjaga pula hatinya, qalbunya. Sehingga bercahaya, tidak terhijab, maka akan menjadi mukasyafah di sana. Dibukakanlah oleh Allah, ya. Dibukakanlah oleh Allah cahaya pada hatinya. Nah, bagaimana agar kita menjadi orang yang menawwirul qulub, selalu ingat kepada Allah, orang yang bercahaya hatinya, orang yang mukasyafah tadi. Nah, jadi ada 3 kata ulama untuk menjadi orang seperti itu. Nah, yang pertama adalah juhud. Ya. Orang juhud itu adalah orang yang bukan tidak mencintai dunia, bukan. Tapi mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Seperti itu. Nah, tidak hubud dunia. Orang juhud itu seperti itu. Jadi memperkarakan apa yang dikaruniakan Allah secara baik. Dia Allah kayakan sebagaimana kita contohkan oleh Siti Khadijah, istrinya, sahabat-sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang kaya. Ya. Bahkan rekeningnya Sayyid Utsman bin Affan itu sampai sekarang masih ada. Ya, jadi mereka tuh kaya-kaya, tapi juhud. Jadi kekayaan yang Allah karuniakan itu sepenuhnya untuk akhiratnya. Seperti itu. Dipakai untuk berjihad di jalan Allah, menyantuni fakir miskin. Ya, untuk membangun sarana prasarana untuk kepentingan masyarakat, ya, kepentingan umum. Nah, itu juhud yang pertama. Nah, orang juhud itu nanti dia akan belajar memberikan tempat di dalam hatinya untuk menerima cahaya ilahi. Orang juhud itu sama dengan memberikan tempat dalam hatinya untuk menerima cahaya dari ilahi. Nah, seperti itu. Ya, sebagaimana Syekh Abu Hasan As-Sadili, ya, di hikmah-hikmah kemarin kita jelaskan bahwa beliau mengatakan juhud itu adalah bukan berarti bajunya compang-camping, kemudian dekil dan lain sebagainya, bukan berarti seperti itu. Tapi juhud itu mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, agar kita menjadi mukasyaf, orang yang diberi hatinya oleh Allah itu cahaya, ya, sehingga mata batinnya itu lebih bercahaya. Nah, itu yang kedua tuh
memperbanyak zikir dan tafakur. Ya. Yang sebagaimana di hikmah-hikmah sebelumnya. Mana fa qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha midana fitrah. Seperti itu dari hikmah-hikmah sebelumnya, itu di hikmah ke-12. Jadi tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati, ya, yang dibesarkan sebagai uzlah, untuk berpindah, untuk menyendiri, ke niat karena Allah, untuk ke medan tafakur, ya. Nah itu jadi kemudian zikir, kemarin kita telah jelaskan bagaimana manfaat zikir, manfaat tafakur, ya. Kata Allah, fadzkurni adzkurkum, siapa yang mengingatku maka aku akan ingat kepadanya. Jadi perintah untuk zikir itu banyak, perintah untuk tafakur pun banyak, ya. Kemarin di hikmah yang ke-13 kita sudah jelaskan panjang lebar mengenai tafakur. Kemudian yang ketiga adalah dekat dengan ulama sholihin. Kenapa di sini dijelaskan ulama sholihin? Karena ada yang disebut dengan ulama su. Bedanya ulama sholihin dengan ulama su jauh sekali, ya. Mungkin kalau dari kadar keilmuan mungkin saja sama, tapi jelas berbeda. Tapi secara pandangan zahir itu sama. Bahkan mungkin pandangan zahir bisa melebihi-lebihi, ya. Tapi dengan ulama su itu yang disebut dengan ulama dunia, dia mencari dunia dengan akhirat. Jadi dia mengorbankan amal-amalnya untuk kepentingan duniawi, untuk tahta, harta, dan jabatan, ya. Kalau sekarang istilahnya untuk kedudukan atau kursi. Sehingga banyak yang ulama-ulama merapat kepada pemerintahan, ya. Itu diantaranya adalah tanda-tanda, itu tanda-tanda, ya. Jadi kita harus positive thinking sebagaimana yang di hikmah-hikmah sebelumnya. Kita harus berprasangka baik, terus bertabayun. Nah itu kita harus begitu. Cuman ada tanda-tandanya, kan. Setiap segala sesuatu ada tanda-tandanya, ya. Ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Nah diantaranya ulama yang sholihin itu adalah ulama yang benar-benar menjaga tadi al-haqqu min rabbika, ya. Jadi menjaga-jaga kebenaran yang hak dari Allah, tidak dirubah-rubah. Nah itu diantara ulama sholihin, ya. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga tadi saya ulang lagi, yang pertama zuhud, yang kedua adalah memperbanyak zikir dan tafakur, yang ketiga adalah dekat dengan ulama soleh. Nah itu nanti insya Allah kita akan, mata hati kita akan diberikan cahaya sehingga dapat melihat pada segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan mukasyafah. Nah sehingga orang yang mukasyafah itu disebut dengan orang munawarul qulbi. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang hatinya bercahaya. Nah, Ibnu Athaillah di sini tujuannya adalah ketika tadi kita terhijab, ya, oleh tadi kepentingan-kepentingan, oleh hubu dunia, oleh tadi ujub, riya, takabur, sombong, dan lain sebagainya, maka seyogianya kita menghilangkan itu semua agar
hati kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa beribadah dan merasakan nikmatnya ibadah. Seperti itu. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan saat ini seyogianya kita menyandingkan segala sesuatu itu harus dikarena Allah kan. Ya. Karena setiap kita melihat segala sesuatu itu, kata Ibnu Athaillah, sebelumnya atau sesudahnya atau sedang, ya, itu ketika kita mengingat, contoh, ketika kita mengingat sebelumnya, sebelum melakukan pekerjaan amal ibadah apapun itu bentuknya, ya, baik segala ibadah kita yang sifatnya dikerjakan oleh kita atau amal yang kita lihat, atau amalan-amalan lain. Nah, itu sebagai sebelumnya kita mengingat Allah, bagus. Atau sedang melaksanakan amalan atau kegiatan tersebut, bagus. Atau setelahnya, ya, itu juga bagus. Jadi kata Ibnu Athaillah, al-qaunu wa lam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah sampai seperti itu, maka insyaallah basyirah kita, hati nurani kita itu bercahaya, sebagaimana harapan daripada setiap manusia adalah bertemu dengan Rabbnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, demikian penjelasan daripada hikmah yang ke-14. Tapi sebelum kita tutup, kita akan bacakan kembali matan daripada hikmah yang ke-14 ini. Al-qawnu kulluhu dulmatun wa inna ma'ana ruhuduhul haqifi faman ra'al qawnu wa lam yashhadu fih aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awjad wujudul anwar wa hajibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil asar. Alam semesta atau al-kun itu kesemuanya berupa kegelapan, sedangkan penerangnya adalah zahirnya atau tampilannya al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka barang siapa melihat alam semesta namun tidak menyaksikan al-haqnya di dalamnya, atau padanya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka benar-benar ia telah tersilaukan oleh wujud cahaya-cahaya dan telah terhijab atau tertutup atau terdinding atau terhalang ia dari matahari ma'rifat, oleh sebagaimana diibaratkan matahari ma'rifat oleh awan-awan jejak penciptaan. Nah, seperti itu. Jadi seyogianya kesimpulannya adalah agar kita tidak terhijab daripada, terhalang daripada makrifat kepada Allah oleh dari uzub, riya atau kabur, sombong dan dosa-dosa kita, maka segeralah kita kembali kepada Allah dengan cara bertaubat, ya. Kemudian berperilakulah kita dengan baik, yaitu zuhud, kemudian memperbanyak zikir dan tafakur, dan yang terakhir adalah dekat dengan orang-orang yang saleh, terutama ulama yang saleh. Demikian tadi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan taufik dan hidayah beserta inayahnya sampai kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang memang amalan-amalan yang soleh. Kurang lebihnya mohon maaf
jika ada salah perkataan, pembacaan, dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي